Pernahkah kamu membayangkan seekor hewan seperti babi, anjing, atau kambing diadili di depan hakim, dituntut atas kejahatan, bahkan memiliki pengacara yang membelanya? Kedengarannya seperti cerita fiksi, tapi hal ini benar-benar terjadi di Eropa pada masa abad pertengahan. Sejarah mencatat bahwa pada masa itu, masyarakat Eropa memiliki cara berpikir yang sangat berbeda tentang hukum dan keadilan. Mereka meyakini bahwa setiap makhluk hidup yang melakukan kesalahan bisa dimintai pertanggungjawaban, termasuk hewan. Bahkan, jika pengadilannya dilakukan di bawah otoritas gereja, hewan tersebut akan mendapatkan pengacara resmi yang ditunjuk untuk membela mereka. Bayangkan, seekor hewan duduk di kursi terdakwa, sementara seorang pengacara sungguh-sungguh membacakan pembelaan di hadapan hakim dan para pendeta. Namun, jika kasusnya dibawa ke pengadilan sekuler, hewan tidak mendapat perwakilan hukum. Meski begitu, pada masa itu manusia pun seringkali tidak mendapatkan pembela, jadi perlakuannya dianggap seimbang. Layaknya manusia, jika terbukti bersalah, hewan pun bisa dijatuhi hukuman yang sangat berat, bahkan hukuman mati. Salah satu kasus yang paling terkenal terjadi pada tahun 1457 di Sivigny, Prancis. Dalam peristiwa itu, seekor babi betina dituduh menyerang dan membunuh seorang anak kecil berusia 5 tahun. Yang lebih mengejutkan, 6 anak babinya juga ikut dituntut sebagai kaki tangan dalam kejahatan tersebut. Alih-alih memanggil pemilik hewan untuk dimintai tanggung jawab, pihak berwenang justru mengajukan tuntutan langsung kepada si babi. Seorang pengacara ditunjuk untuk membela sang terdakwa, dan proses persidangan pun berlangsung layaknya kasus kriminal biasa. Setelah mendengar kesaksian dan bukti yang diajukan, hakim akhirnya memutuskan bahwa babi betina tersebut bersalah. Sesuai dengan adat dan hukum yang berlaku pada masa itu, hewan tersebut dijatuhi hukuman gantung. Sang babi dieksekusi dengan posisi tubuh terbalik, digantung pada kaki belakangnya hingga dinyatakan meninggal dunia. Sementara keenam anak babinya akhirnya dibebaskan, karena dianggap tidak ikut terlibat secara sadar dalam peristiwa itu. Kalau hal seperti ini terjadi di masa kini, tentu pemilik hewanlah yang akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Namun, pada masa abad pertengahan, pandangan masyarakat terhadap hukum dan keadilan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan religius. Bagi mereka, menghukum hewan yang bersalah bukan sekedar menegakkan aturan manusia, tetapi juga menegakkan keadilan ilahi. Mereka percaya kejahatan apapun harus ditebus, siapapun pelakunya, manusia ataupun binatang. Tradisi unik ini dicatat oleh penulis Khalid El-Hassan dalam artikelnya di History Collection berjudul Old Medieval Practice That Seem Too Strange to Be True. Ia menyebut bahwa pengadilan hewan merupakan salah satu praktik paling aneh namun nyata dalam sejarah abad pertengahan. Kisah ini memang terdengar aneh bagi kita yang hidup di era modern, tapi hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan selalu berubah seiring perkembangan cara berpikir manusia. Apa yang dulu dianggap masuk akal kini bisa terlihat tidak rasional. Dan mungkin 100 tahun dari sekarang, beberapa kebiasaan atau sistem hukum zaman kita juga akan dianggap aneh oleh generasi mendatang. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga cermin yang memperlihatkan betapa anehnya kita di mata masa depan.